Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada pertemuan kita yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi Gerakan Pramuka. Sebelumnya, tak lupa saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kebersihan serta melakukan kegiatan 5M karena yang kita tahu bahwa virus pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Baiklah, kita menuju ke slide selanjutnya. Apa saja yang akan kita bahas pada perkuliahan organisasi Gerakan Pramuka ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dengan tujuan mengetahui pengertian organisasi Gerakan Pramuka itu sendiri. Lalu yang kedua adalah struktur organisasi. Kita akan mengetahui struktur organisasi yang ada pada Gerakan Pramuka. Lalu ada kuartir-kuartir dan gugus depan. Tanpa berlama-lama kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Nah, pengertian Gerakan Pramuka di Indonesia adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, kata pramuka sendiri memiliki arti yang merupakan singkatan dari Praja Muda karena dengan arti yaitu orang muda yang suka berkarya. Nah, kepramukaan sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dengan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan, yaitu metode kepramukaan yang bertujuan membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, lalu kelompok-kelompok anggota pada gerakan atau struktur organisasi pramuka, yaitu yang pertama adalah pramuka siaga. Nah, jadi untuk kelompok-kelompok ini biasanya diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan maupun umur. Yang pertama adalah pramuka siaga dengan jenjang sekolah dasar dengan kisaran umur biasanya 1 sampai 7 tahun. Selanjutnya ada pramuka penggalang pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dengan kisaran umur anggotanya itu 11 tahun sampai 15 tahun. Lalu ada pramuka penegak pada jenjang SMA, MA seperti itu ya, dengan kisaran umur 16 sampai 20 tahun. Dan ada juga pandega jenjang perguruan tinggi kisaran umur 21 sampai 25 tahun. Selain 4 kelompok ini, ada kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatihan pramuka, pamlongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Lalu bagaimana struktur dari organisasi kepramukaan? Nah, sebelum kita masuk ke strukturnya apa saja, kita masuk terlebih dahulu ke pengertiannya. Jadi, struktur organisasi pramuka itu merupakan bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka yang terdiri dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai pada gudeg atau gugus depan. Nah, hal ini diputuskan oleh Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Nah, pada perumusan ini juga diatur tentang tugas pokok, tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi Gerakan Pramuka. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bagan struktur organisasi pramuka. Jadi struktur organisasi pramuka ini seperti ini ya. Jadi ada Madinas, Madida, Madica, Madiran. Jadi Nas itu nasional, Da itu daerah, Cap itu cabang, Ran itu ranting. Nah, Gus itu gugus, dan ada MUS juga ya, ada Kuarda, ada Kuarnas, ada DKN, ada Pinsaka, ada Korsa, DKN, gugus depan, pamlongsaka. Nah, dengan garis-garis
yaitu 4 macam. Nah, garis yang lurus berwarna hitam itu menandakan garis pembinaan dan pengendalian. Sedangkan yang titik-titik kecil itu garis bimbingan dan bantuan. Sedangkan garis putus-putus panjang adalah garis bimbingan teknis, dan yang garis lurus tanpa tebal itu adalah garis perwakilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu gugus depan dan kuartir. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Nah, jadi di sini ada istilah kuartir dan andalan. Sedangkan gugus depan atau biasa dikenal dengan gudeg adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka yang berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, jadi di sini ada beberapa istilah yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi istilah-istilah yang ada pada struktur organisasi yang pertama adalah majelis pembimbing. Nah, majelis pembimbing ini adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan baik secara moral, material, finansial kepada badan yang lebih rendah darinya seperti kuartir, gudeg, satuan karya pramuka. Nah, majelis pembimbing ini ada tingkatannya, yaitu pada tingkat nasional, tingkat daerah, cabang, ranting, gudeg, dan pada saka, tingkatan saka. Lalu selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu merupakan badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan memiliki tanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Selanjutnya ada kuartir dan koordinator gudeg. Nah, kuartir dan koordinator gudeg ini merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Nah, jadi ada 4 tingkatan di sini, yaitu ada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir ranting. Nah, 5 tahun, dan 3 tahun itu merupakan masa jabatannya. Jadi misalnya kuartir nasional memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sedangkan untuk kuaran atau kuartir ranting itu memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Selanjutnya adalah musyawarah kuartir, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan kuartir. Nah, musyawarah kuartir ini pun ada 4 tingkatan, yaitu musyawarah kuartir nasional, daerah, cabang, dan ranting. Selanjutnya adalah koordinator gudeg atau koordgudeg, yaitu badan yang mengkoordinatori gugus depan atau gudeg yang ada dalam suatu wilayah, kelurahan, atau desa. Nah, ditetapkan oleh musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Lalu selanjutnya ada gudeg, yaitu pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Lalu ada pramuka utama gerakan pramuka yang diketuai oleh presiden, yaitu Kepala Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada badan kelengkapan kuartir. Nah, badan kelengkapan kuartir ini ada banyak ya. Ada anggota badan kelengkapan kuartirnya, yaitu Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, yang juga ada 3 tingkatan, yaitu nasional, daerah, dan cabang. Lalu ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau yang disebut dengan Dewan Kerja. Ini juga ada tingkatannya, nasional, daerah, cabang, dan ranting. Lalu ada pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, pembantu andalan, badan usaha kuartir, satuan kegiatan, dan staf kuartir, di mana badan-badan ini memiliki tugas untuk membantu kuartir. Lalu selanjutnya ada Satuan Karya Pramuka atau disingkat dengan SAKA, yaitu merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Jadi itulah tadi beberapa singkatan-singkatan pada bagan organisasi struktur kepramukaan. Lalu kita masuk ke kuartir-kuartir dalam gerakan pramuka. Nah, jadi secara umum anggota dari suatu kuartir adalah ketua, beberapa wakil ketua atau beberapa ketua bidang, lalu ada sekretaris dan bendahara. Nah, kuartir ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah Kuarnas atau kuartir nasional yang memiliki fungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategik untuk kurun waktu tertentu pada tingkat nasional. Lalu ada Kuarda, kuartir daerah, memiliki fungsi untuk pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Lalu selanjutnya pada tingkat cabang, yaitu memiliki tugas pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, Kuarcap juga menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan serta bertanggung jawab atas pembinaan gudeg dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya, yaitu pada tingkat kabupaten atau kota. Terakhir ada cabang ranting, membantu Kuarcap atau membantu kuartir cabang dalam pengendalian operasional, juga berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan saka dalam wilayahnya. Nah, selanjutnya ada gugus depan. Nah, gugus depan ini memiliki beberapa struktur kepemimpinan, yaitu yang pertama memiliki perindukan, di mana merupakan satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan barung. Nah, jadi perindukan ini adalah kumpulan dari barung-barung ya. Lalu selanjutnya ada satuan pramuka penggalang, ada satuan pramuka penegak, ada pembinanya, yaitu sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Lalu ada satuan pramuka pandega, ada pemimpin yang memiliki sebutan bagi peserta didik yang memimpin suatu tingkat regu ke bawah. Jadi kalau pasukan tingkat regu ke atas itu namanya pembina, kalau pemimpin untuk satuan tingkat regu ke bawah itu namanya pemimpin. Nah, lalu selanjutnya ada sangga kerja, satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Seperti itu ya, jadi gugus depan ini terdiri dari 7 komponen ini. Kalau pembina sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Kalau pemimpin sebutan bagi peserta didik yang memimpin suatu tingkat regu ke bawah. Gitu ya, jadi ada bedanya ya. Selanjutnya, gudeg ini atau gugus depan ini memiliki tujuan. Yang pertama membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif, tentu saja ya. Lalu yang kedua menambah pengetahuan dan pengalaman, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, dan tujuan akhirnya menjadikan manusia yang berkepribadian Indonesia berwatak berbudi luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selain itu, gudeg juga memiliki sasaran, yaitu menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab dan disiplin, menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air, melatih panca indera. Jadi kita punya 5 panca indera, hastra dan karya, dan berbagai kejuruan agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. Nah, jadi tidak hanya menggunakan panca indera, namun juga menggunakan hastra dan karya.
Lalu melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani serta mental dengan menggunakan sistem AMO dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, terutama sistem bergu. Nah, jadi sasaran gudeg ini menggunakan SOP atau standar operasionalnya, yaitu sistem AMO dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Lalu apa itu sistem AMO dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan? Nah, jadi di sini ya, jadi sistem AMO dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan ini ada 8 komponen, yaitu memelihara norma-norma kesusilaan. Jadi akan diajarkan bagaimana caranya memelihara norma-norma, lalu bagaimana mengembangkan karya kreasi, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, lalu mengajarkan tentang kepemimpinan, memimpin dan dipimpin, mengajarkan tentang manajemen, yaitu mengelola suatu kegiatan, bertanggung jawab dan disiplin, mengatur diri sendiri, serta kerjasama dan lain sebagainya. Jadi pramuka ini memiliki sasaran, yaitu seperti yang tadi ya. Nah, selain itu juga menerapkan sistem AMO ini. Jadi pramuka ini supaya bisa membentuk berwatak luhur, mencintai tanah air. Jadi nilai-nilai 8 ini diajarkan kepada peserta pramuka, sehingga diharapkan para peserta pramuka ini dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga norma-norma, terus dapat bekerja sama baik secara individu maupun secara regu, memiliki sifat yang bertanggung jawab dan disiplin, serta berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang organisasi struktur kepramukaan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian chat di forum diskusi. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan menjawab pertanyaan dari temannya. Ingat, nilai untuk keaktifan saya ambil dari forum diskusi. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Kita move ke forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.